Salam jumpa kepada jemaat kembali dari saya Pendeta Rahmat Basukendro bersama dengan teman-teman dari Multimedia Jafir Miko, dan bersama dengan saya di perahu ini Marcel, putra dari Bapak Edward Huta Barat dan juga Bapak Heri Sutrisno. Saya mau ngajak kepada saudara-saudara sekalian di sini di tengah Danau Galilea, Danau Pamulang, akan menyampaikan kepada suatu hal kepada kita sekalian, baik saya maupun saudara. Dalam hari-hari yang kita jalani ini, kita tentu saja bisa mengalami banyak masalah, terutama masalah di dalam batin kita dan juga pikiran kita. Masalah oleh karena berbagai situasi, termasuk di hari-hari yang kita sudah jalani. Sudah 1 bulan lebih, kita lebih banyak diminta untuk tinggal di rumah. Kita boleh bersenda gurau lebih banyak dengan keluarga, bekerja di rumah, beribadah juga di rumah. Tetapi ada waktu kala kita juga menjadi lelah oleh karena kita biasa beraktivitas di luar, tetapi mungkin kita juga merasa jenuh. Tetapi saya mau mengajak kepada saudara bahwa kejenuhan tidak akan memberikan jawaban yang jelas untuk diri kita sendiri kalau kita tidak melakukan hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kita dan keluarga. Saya mau mengajak pada kita untuk melihat begitu tenangnya danau ini. Ketenangan ternyata suatu hal yang seringkali menjadi problem di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita memiliki masalah, bagaimana kita mau tetap tenang? Sementara kita juga diajak untuk tenang, jangan panik. Tetapi cobalah lihat di sekitar kita yang saya tampilkan bersama dan rekan-rekan di sini, danau begitu tenang, lingkungan juga tenang, meskipun beberapa pemancing ada di sini. Tetapi kita diajak untuk menenangkan batin kita dengan segala apa yang ada di sekeliling kita. Beberapa viral juga mengatakan di kota-kota yang melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, juga menjadi lebih tenang, udara menjadi lebih bersih. Bahkan dilaporkan ozon di bumi kita menjadi semakin terbentuk dan semakin baik. Ini juga dapat kita syukuri bahwa situasi yang kita jalani meskipun membuat kita menjadi tidak nyaman dengan bekerja di rumah atau lebih banyak berada di dalam, tetapi lihatlah bahwa di luar kita ada sesuatu yang terbentuk dan menjadi lebih baik. Lingkungan bisa jadi lebih asri dan sangat tenang. Saya mau mengajak kepada saudara-saudara untuk memperhatikan dari apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan kepada Ayub ketika Ayub merasakan tidak tenang oleh karena masalah yang dihadapinya. Ayub pasal 40 ayat 18. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar, ia tetap tenang. Biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Ini memang lukisan tentang kuda Nil. Kuda Nil adalah ciptaan Tuhan. Tetapi Tuhan mengajak Ayub untuk melihat bahwa beberapa ciptaan Tuhan seperti kuda Nil tetap tenang. Memang dia bukan manusia, tetapi hendaknya kita manusia melihat dari berbagai apa yang Tuhan berikan pada kita di sekeliling kita. Ayub diperlihatkan bagaimana kuda Nil juga dalam tubuh yang besar, tetapi dia tetap menjadi makhluk yang tenang. Nah, apalagi kita saudara-saudara sebagai manusia yang adalah anak-anak Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan dengan segala kebaikannya. Maka kita memang harus tenang. Kita tidak boleh gentar dalam situasi apapun. Hujan sudah turun, tetapi perahu ini tidak menjadi goyang. Perahu ini tetap tenang di bawah asuhan Mas Marcel dan juga Pak Heri di sini. Dan kameramen kita, Kak Jafir dan Kak Miko juga tetap tenang mengabadikan saya. Saya juga merasa
nyaman sekali dengan air hujan. Sudah lama tidak kena hujan. Nah saudara-saudara, apa yang membuat kita tidak tenang? Maka lihatlah kembali pada Alkitab, lihatlah kembali pada ciptaan Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita katakan, ya Tuhan, saya harus tenang dan selalu tenang karena ada bersama dengan Engkau. Salam jumpa kembali kepada jemaat semua di rumah. Tetap tenang dan tidak gentar. Tuhan memberkati kita.